Inilah scene Kapten Amerika ngestop helikopternya Bucky. Tapi di dunia pengkor, si Bucky jalannya kayak lagi turun berok. Dan ternyata helikopternya segede momogi dong. Udah itu kayak tayo pula. Ngapa parkirnya di landasan heli sih? Tahu-taunya sama si Bucky malah dijadiin pesawat-pesawatan. Aduh, pantes aja masa kecil kurang bahagia dia. Makanya mainnya kudu ngumpet di atap biar gak digibahin tetangga kan. Tapi tiba-tiba muncul pria cucok goyang knalpot pakai baju ketat yang ternyata ini mah bukan Kapten Amerika, tapi Kapten Amelia. Si Bucky pun ampe mimisan ngelihat kodamnya Kapten Amerika. Ternyata si Amel mau mabar heli sama si Bucky, tapi si Bucky-nya egois, nggak mau bagi-bagi. Dia pun sampai ngajak ribut si Amel, tapi tinjuannya ngasal bet, bener-bener kayak bocil. Minimal sunat dulu Ki. Pas dibalas pakai tamparan gemulainya si Amel, langsung turu si Bucky bocil kematian ini. Langsung dibawa lari manja dah sama si Kapten Amelia. Pesan moral, jangan pelit ngasih pinjem mainan ke temen ya. Thanos yang udah pensiun lagi nikmatin hidupnya dengan bermain Minecraft, dan di sana dia lagi asyik jadi kuli rumah. Rumahnya tapi kenapa abstrak gini dah? Udah itu dia pede bet pula ngomong sendiri kalau dia itu jago bet bikin rumahnya. Dia pun juga bercocok tanam di Minecraft, nolep banget dah. Tapi tiba-tiba, loh kok ada yang pasang TNT di rumahnya dan langsung ngebeludusin prakaryanya si Thanos dong. Karena ternyata itu ulah Kapten Marvel yang udah ada di belakangnya ngecekek dia guys. Iron Man pun juga muncul dari lantai ngekunci tangannya sampai encok. Dan bestinya si War Machine malah gabut dong, ngedep doang. Dan tiba-tiba muncul si Thor bawa golok dan siap untuk mencincang Thanos. Ternyata para Avengers mengincar batu akik yang ada di jarinya. Padahal si Thanos udah ngelak kalau nggak ada di dia. Tapi dikacangin, langsung difilet aja dah sama si Thor. Tapi saat si Rakun ngecek tangan yang udah coplok, beneran gak ada batunya dong. Tapi di sini Avengers parah banget. Meskipun mereka nggak dapat batunya, tapi Xbox sama TV-nya si Thanos malah dipulung dong buat digadein. Udah itu tangannya buntung pula. Baru kali ini nih aku kasihan sama si Thanos. Joker letoy buat ulah lagi. Kali ini dia nyanyi lagu ceria anak-anak di depan orang-orang putus asa di rumah sakit. Mana sambil pargoy pula. Yang ada makin pengen nyerah hidup aja ini mah. Tapi ternyata ini bukan sembarang jogetan ceringe, melainkan si Joker lagi ritual sekte sinting memanggil Pokemon gemoy. Waduh, apa tuh? Saat hentakan kaki kedua, keluarlah kakek-kakek ungu dari ketek Joker yang ternyata itu Aki Thanos yang udah pensiun dong. Joker pun ketar-ketir karena dia niatnya manggil Barney and Friends buat bantu ngehibur. Ya sama-sama ungu sih, tapi yang ini udah agak expired kayaknya. Thanos yang udah rabun pun mengira rambut Joker adalah sawi yang siap dipanen di sawah Minecraft-nya. Pas baru tahu kalau itu Joker, sama si Thanos malah diajak mabar Minecraft adu kemampuan kuli. Tapi sama si Joker iseng malah ditaruhnya TNT dong. Thanos yang kesabarannya setipis upil pun langsung menggetok palanya. Si Joker pun jadinya dicemplungin ke rumah abstraknya Thanos dan disemen buat jadi makamnya. Pesan moral, jangan panggil Thanos ke rumah sakit. Saat penjaga ini baru aja masuk lift, tiba-tiba ada suara mendesah yang minta ditunggu. Yang ternyata, itu si Kapten Amelia. Dia yang takut digoda pun langsung buru-buru klik tombol tutup liftnya. Tapi bisa di stop pakai pantat bagongnya dong. Si Mas pun langsung sok-sokan klik tombol buka lift biar gak kena tusuk. Tapi malah dapat kecupan manja yang bikin dia makin keringet dingin di dalam lift. Mana si Amel ngegoda goyang-goyang centil mulu lagi. Lah, malah ngentut tiba-tiba. Baunya busuk banget pula, gak bisa ditahan. Waduh, pasti si Amel tersinggung nih. Bener aja kan, langsung kena gaplok dan nyaris jadi kecoa benyek diinjek ditampar si Amel yang jadi malu karena dia. Si Mas panik langsung ngeklik semua tombol lift, tapi udah keburu disundul knalpotnya sampai mules. Si Mas pun sampai ambil alat setrum listrik buat menjinakkan Amel dan langsung menancapkannya tepat di lubang knalpotnya. Tapi kentutnya terlalu strong, alatnya sampai meledak. Amel pun langsung menangis karena merasa ternodai. Si Mas yang udah merusak kesuciannya pun coba menenangkannya. Ya malah ngentut, cowok nggak tahu diri langsung difatality dah sama si Amel. Elsa Cepma
Cepmek lagi OTW mencari jati dirinya di pulau batu es di tengah laut. Bagaikan cebong sawah, dia pun merangkak di atas air dong. Sampai akhirnya nyampe sana ada goa yang tanpa cincau langsung dia masukin demi mencari hidayah. Saking semangatnya, jalannya emang jadi kayak gitu ya, kayak angsa yang pantatnya lagi bisulan. Tapi di dalam udah ada 4 tuyul yang jaga setiap elemen berkilau, yang malah mereka jadiin lampu party jedak-jeduk dong. Elsa Cepmek yang butuhin 4 berlian itu buat ngebuff pantat kendornya langsung latah teriak, "Bagi diamond dong, ngap!" Yang bikin para tuyul ngamuk karena diskonya keganggu. Auto ngeluarin ulti dah mereka, laser es dari perut buncitnya. Si Cepmek pun langsung mental ke langit bersama dosa-dosanya. Pesan moral, jangan pakai tuyul buat maling diamond FF ya. Ada Aquaman dari dunia letoy lagi ceramah di dalam laut, tapi jamaah ikan gak ada yang dateng. Sampai akhirnya tanah pun berpargoy dan tiba-tiba muncul kepala mencurigakan. Aquatoy yang kepo pun langsung muterin kepalanya dong. Ternyata yang datang itu babu hiunya yang berlidah tangan manusia mau ngabarin berita hot, yaitu penyebab jamaah ikan pada gak dateng karena ternyata mereka semua udah pada dijadiin sushi dong. Aquatoy pun langsung ngamuk dan pengen ngantemi semua pemakan sushi. Tapi ini kenapa berenangnya gaya meleot gini sih? Mana lemot pula. Di sisi lain, di resto sushi, Pak Cep lagi ngelayanin manusia Patrick ini yang mulutnya bisa longsor gini kalau makan. Tapi baru aja mau ngehap sushi bagongnya, tiba-tiba disikat duluan sama si Bapak Sep. Gak lama ada dentuman besar dari dinding yang membuat semuanya shock banget karena ternyata cuma prank. Si Aquatoy pun ngedobrak lewat pintu dan langsung ngedor-dorin para pemakan kaumnya. Pak Cep pun auto jadi cicak kering di dinding dah. Pesan moralnya apa nih? Jawab di komen ya. Saat alarm berbunyi keras, SpongeBob langsung ngegibeng jamnya sampai peot gini. Tapi dia nggak sadar kalau badannya kenapa mendadak jadi kekar gini sampai tetaunya sebesar mangkok. Tapi tiba-tiba pintu rumahnya digedor-gedor udah kayak ditagih utang, dan ternyata pelakunya si Patrick yang wujudnya kenapa jadi bocil Thanos berkepala kuncup es krim gini. Mereka pun bertanya-tanya kenapa jadi gini, tapi si Patrick malah ngajak adu mekanik mumpung lagi di buff kan. Sundulan para monasnya pun bikin nyawa SpongeBob kegores dan dia terus menyerang bestinya itu sampai sekarang. Tapi dia ogah lawan si Patrick karena kan dia bestinya. Tiba-tiba ada yang ngemeong pakai suara bot. Ternyata itu Gary yang langsung Patrick palu-palu bertubi-tubi sampai jadi siput geprek biar menyulut emosinya si SpongeBob. Dan bener kan, auto murka. Tapi patokannya berdamage banget. Dengan coba beberapa totokan syaraf rukiahnya bisa melumpuhkan Patrick yang langsung bersujud tobat. SpongeBob pun langsung direkrut alien dah. Squidward dari tadi cuma ngangong-ngangong doang ya, telat lah koplak. Red Skull sang penjaga Soulstone lagi dicari banget nih sama di Avengers. Tapi ini dia ternyata wibu dong. Semangat banget pula nontonin waifunya di layar tancap pas lagi asik ngehalu. Di belakangnya udah ada Mbak Black Widow sama Mas Hawkeye dong. Pas dipanggil, dia malah salting. Buru-buru ngumpetin koleksi animenya di dalam goa. Takut dicap wibu bau bawang. Dia pun sekarang udah pakai jubah dan ngomongnya sok serem gitu. Bilang kalau mau bantu Akik syaratnya salah satu dari mereka harus mati. Black Widow Cepmek pun langsung sok-sokan pengen ngerelain dirinya demi menyelamatkan dunia. Padahal mah dia maunya kayak di sinetron gitu, diberhentiin Mas Hawkeye pas lagi lari ke jurang. Tapi kok doi malah cuma nyimak doang sih. Dia malah cuma muji-muji si Mbak yang mau jadi tumbal buat dia. Langsung didor dah si Mas Hawk yang gak peka pakai pistol bagongnya. Red Skull yang mau sok bijak pun juga di headshot sama dia. Dan tiba-tiba batu akik keramat didapatnya. Emang ya di sini yang rambutnya Cepmek nggak ada yang bener, koplak.